Everybody needs someone. Everybody needs love, love. Siang ini kelompok saya yaitu kelompok 3 ada Prima, Yulia, Miriana, dan Deborah akan mempresentasikan tentang website dan program dari sisi interaksi manusia dan komputer. Website yang kami pilih adalah detik.com. Website ini berisi tentang berita-berita. Ya, ini antarmuka berbasis menunya, organisasi menu berbasis tugas. Jadi detik.com ini ini tuh jaring liputan dilihat dari ini. Kalau saya pilih sesuatu, dia langsung pergi sana. Kayak tadi dia ada pilihannya kan, dia pilih detik hot, jadi ke sini. Kalau misalnya pilih lagi, pilih musik, dia bisa pergi lagi kan. Nah, di sini kan ada pilihan kayak apa gambar, icon sama ada home kan. Ini bedanya kalau home itu tuh kembali ke sebelumnya. Kalau misalnya kita pilih icon ini, itu kembali ke tampilan semula. Habis itu menu tunggal, banyak pilihan. Ini banyak pilihannya itu ada detik news, detik fitness, ini banyak semua di sini ya. Terus menu dengan pilihan yang banyak, menu gulung. Kayak ini kalau kita klik sini dia akan ganti beritanya, kalau klik lagi ganti beritanya. Jadi dia kayak bukan. Menu dan hotlink tertanam. Jadi kalau di halaman awalnya itu ada kayak sekilas berita gitu. Kalau misalnya kita tertarik untuk membaca, kita semua tinggal klik judulnya, langsung dia keluar berita-berita lengkapnya. Untuk menu breadcrumb di website ini tidak ada. Kalau kita mau lihat jejak-jejak kita bisa lihat di historinya browser ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teresa. Penjelasannya ini saya mulai dari menu serempak. Nah, menu serempak ini jadi kita lagi buka di detik food, ada pilihan resep minuman coklat chip, cake sama cranberry chocolate cake. Misalnya kita pilih simple banana cake. Kita bisa juga pilih yang selanjutnya cranberry chocolate cake. Atau kalau misalnya lagi kedinginan, pengen yang panas-panas, ini bisa coba aja resep minuman coklat chip ya. Menu berstruktur pohon di detik.com ini terdiri dari berbagai kategori. Itu ada detik news, detik finance, detik hot, detik net, dan juga yang lainnya. Ini contohnya kalau misalnya tadi kita pilih detik sport, maka akan muncul seperti ini. Atau kalau misalnya kita mau pilih detik TV, tata letak grafik. Nah, di detik.com ini judulnya itu diletakkan pada kiri atas, lalu pemilihan menu-menunya ditaruh di bawah judul, dan juga beritanya diletakkan di bawahnya lagi. Dialog berbasis teks dan pengisian orang. Misalnya kita mau daftar di detik.com, maka tinggal kita klik daftar, lalu akan terhubung ke detik connect, lalu kita isi username, email, dan juga password, lalu klik daftar. Misalnya jika user itu salah memasukkan identitasnya di username, email, dan juga password, maka dia akan memunculkan semua form isian wajib diisi. Atau username digunakan sebagai identitas Anda dan tidak bisa diubah. Atau juga masukkan email Anda yang secara benar. Nah, berarti interaksi di sini kita bisa menggunakan mouse, keyboard, dan juga smartphone. Selanjutnya akan dilanjutkan Sarah. Kita akan melanjutkan presentasi kedua, yaitu tentang aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Plants vs Zombies, yaitu game yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Pertama, latar belakang basis menu. Di dalam game Plants vs Zombies ini adalah jaring berputar. Misalnya kita pilih salah satu menu di sini, misalnya kita pilih mini game. Nah, akan muncul pilihannya, kita bisa pilih yang mana aja boleh kan. Nah, kalau kita mau kembali ke depan lagi, kita tinggal klik back to menu. Ntar
tunggal dan menu geser. Nah, kita bisa lihat menu tunggal dan menu gesernya ini di optionnya. Itu ada pilihan music dengan sound FX, itu bisa digeser sesuai kita inginkan, semakin ke kanan maka semakin besar suaranya. Itu juga ada menu yang banyak pilihan, itu ada 3D acceleration dan full screen, itu bisa kita atur on atau off. Selanjutnya menu 2 dimensi. Menu 2 dimensi ini menawarkan kalau misalnya kita klik apa yang kita mau, kita aplikasi yang lengkapnya. Misalnya yang kita klik ini adalah bunga mataharinya. Jadi dia kasih tahu mana apa sih yang dilakuin oleh bunga mataharinya, harganya berapa, recharge-nya seberapa gitu. Nah, menu serempak. Menu serempak ini memperbolehkan kita untuk memilih di antara banyak pilihan itu kita pilih salah satu, yang mana aja boleh. Nah, kita bisa pilih yang mana aja yang kita mau. Ini ada 2 tipe, ini ada yang fast breaker, ada yang zombie. Jadi kita bisa pilih yang mana aja yang kita mau. Menu struktur pohon. Nah, menu struktur pohon ini di dalam game Resident Zombie ini dibedakan jadi 4: adventure, mini game, puzzle, atau survival. Misalnya kita pilih adventure, maka ini yang akan terjadi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalnya kita pilih mini game, akan muncul seperti ini. Kalau kita pilih puzzle, itu seperti ini. Nah, selanjutnya menu biner. Menu biner ini kalau menunya itu hanya 2 pilihan. Misalnya kita mau keluar, dia pilihannya 2, mau keluar atau enggak. Kalau kita pilih quit, kita keluar. Kalau cancel, kita masih kembali ke game itu lagi. Baiklah, presentasi dilanjutkan oleh Deborah. Game Plants vs Zombie ini juga menyediakan tutorial. Jadi buat pemain yang baru pertama kali main sekalipun dia bisa tahu gimana cara bermainnya. Jadi salah satu contohnya dari awal kan kalau Plants vs Zombie ini mainnya kita harus masukin tanamannya yang ditaruh di tanahnya. Jadi dia setiap kali langkah dia itu kasih perintahnya. Detailnya, jadi setiap pemain baru tuh bisa ngerti gimana cara mainnya. Terus laporan status. Kalau kita baru mulai Plants vs Zombie ini, kita tuh bakal ada dia ngasih tahu laporan statusnya. Jadi kita tahu program ini udah jalan segimana, akan berapa lama mulai buat dia ke menu utamanya. Pengisian borang di game ini, kalau misalnya kita pemain baru dan kita mau mainnya, berarti kita harus input nomor kita buat user yang bermainnya, baru kita bisa main. Validasi isian ini untuk kalau misalnya kita pemain baru terus kita masukin nama, dia bakal nanya konfirmasi kita yakin nggak sama nama itu, soalnya dalam satu nama itu bakal nyimpan buat kita level-levelnya kita udah sampai mana. Untuk game Plants vs Zombie ini kita bisa main lewat mouse kalau kita main di laptop, di desktop, terus juga bisa lewat gadget, contohnya kayak iPhone, terus juga bisa di tablet juga bisa. Kita juga bakal demoin gamenya. Di tablet apa? Semuanya ada Android, iOS, BlackBerry ada semua. BlackBerry nggak ada. BlackBerry nggak kuat lah. Iya, yang ini laporan statusnya dia udah nyampe mana. Terus di sini tuh kalau misalnya kita klik adventure, dia bakal kedip-kedip. Jadi itu tuh buat menarik fokus pengguna supaya pengguna tuh siap kalau kita tuh udah bakal mulai main gamenya. Terus yang ini contoh mainnya, jadi fokus pengguna kan bakal ke zombinya kan. Udah level berapa ini? Itu yang jauh Pak. Itu yang survival. Itu yang survival Pak, yang susah. Sudah bakal tamat. Ya nggak bakal tamat. Iya. Iya. Bisa, semua pemain semua nih. Per 100 masa saya ngambil. Terus main? GTA aja. Jadi penjahat kau. Yang kedua main. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih Pak dulu. Semua ya.
always be there. Ever since we were 10, baby, when we were out on the playground playing pretend. I didn't know it back then. Now I realize you are the only one. It's never too late to show it. Grow old together and feelings we had before. Back when we were so innocent. I pray for all your love. God, love is so unreal. I just wanna reach and touch you, squeeze you. Somebody pinch me. This is something like a movie, and I don't know how it ends, girl, but I fell in love with my best friend. I fell in love with my best friend. I fell in love with my best friend. Through all the dudes that came by,